Dan bagi kita yang paling penting itu dari apa yang kita baca juga itu namanya resourcefulness. Jadi kalau teman-teman suka nonton videonya Anthony Robbins, dia selalu share tentang resourcefulness ini. Dia bilang bahwa resource itu nggak penting, yang paling penting resourcefulness selalu. Dia suka kasih contoh yang ekstrim. Misalnya dia selalu bilang seperti ini, saya pakai dia karena contohnya agak ekstrim. Dia bilang kita sering lihat kan bahwa banyak ada anak orang kaya lahir dengan segala-galanya gitu kan, pendidikan yang bagus, duit yang banyak, akses ke teknologi yang bagus, tapi malah ternyata ada beberapa dan mungkin banyak dari beberapa itu malah keluar masuk rehabilitasi. Ini contoh ekstrim. Ada juga anak orang kaya yang sukses. Nah, terus ada contoh ekstrim satunya dibilang di satu sisi kita melihat bahwa banyak orang yang dari kecilnya tuh hidupnya susah banget, baik dia miskin, dia dari kecil itu tersiksa, physically abuse atau bahkan sexually abuse, tapi ternyata orang-orang seperti ini yang berhasil menjadi pemimpin dunia dan merubah dunia. Lincoln, dia sebutin banyak-banyak contoh. Nah, apa sih yang membedakan dua orang ini gitu? Bukan masalah resource kan berarti, karena terbukti bahwa resource-nya nggak ngefek. Jadi kalau di bahasa statistik artinya kalau di riset, resource itu ngefek tapi nggak ngefek amat lah, kira-kira gitu. Ada yang lebih penting yang harus kita punyai sebelum kita punya resource, baru resource-nya bisa ngefek. Saya nggak bilang resource itu nggak penting, jadi saya nggak bilang kalau kita nggak perlu modal, salah. Tapi ada yang kita harus punyai dari pengalaman kita sebelum kita bisa menggunakan modal dengan lebih baik, kira-kira gitu. Pesannya nangkap ya. Nah, apakah itu yang dari pengalaman kita? Intinya sih cuma 3. Jadi ada 3, visi, kultur, sama mental, simpel itu. Jadi ini ujung-ujungnya sebenarnya semuanya ke founder, makanya kayak founder punya pesan itu founder punya pesan tuh masuk semua di 3-tiganya. Ntar saya kasih contoh. Nah, yang pertama visi. Jadi visi itu ini mungkin diskusi yang cukup panjang aja sebenarnya. Visi itu kan banyak, kata kalau bikin perusahaan harus punya visi misi, benar visi misi. Tapi itu jangan sampai menjadi sebuah kayak kita hire konsultan aja, visi misi kita apa, jadi kalimat udah beres gitu. Tapi justru teman-teman sebagai founder, ini rata-rata founder kan, itu benar-benar harus berhasil berhasil membuat sebuah visi yang punya magnet sangat kuat, narik semua orang ke visi itu. Dan visi ini harus benar-benar visi yang kita percaya dan mau narik ke sana. Misalnya gini, di Agate, visi kita simpel banget. Itu mungkin agak gelap, tulisannya sebenarnya kita hanya pengen proactively kita bisa kontribusi untuk me-establish kebahagiaan dunia. Simpel itu. Maksudnya visi kita kayak gimana sih? Simpel gitu. Setiap kita ngomongin game, terus selalu biasanya ya di seminar-seminar saya ngomongin kita dari industri game gitu kan. Terus ada ibu-ibu bawa ngacung gitu kan. Oh ya silakan mau nanya ya. Ternyata dia nggak nanya, dia bilang saya nggak setuju tuh sama game. Oh ya kenapa bu? Anak saya yang masih kecil gitu kan, lebih suka main game lebih bikin PR. Oh ya ampun tuh ampun gitu kan. Mungkin kita yang bikin game ya. Nah habis itu biasanya sih kita selalu share kayak seperti ini. Ayo kita coba compare dengan sangat objektif. Aktivitas bikin PR sama main game. Anak kecil yang masih kecil, kelas 3 SD ini sangat polos sebenarnya. Ini curhat sebenarnya, curhat colongan. Saya waktu kecil 3 SD lebih suka main game daripada bikin PR, bener. Sekarang tanyanya kenapa kan? Kalau kita nggak bikin PR, yang terjadi adalah kita dimarahin di sekolah, dimarahin di rumah, bener ya, dimarahin orang tua. Kalau kita bikin PR nih, waktu saya ceritanya rajin bikin PR, baru belajar bikin PR. Store. Salah kata banyak, dapat nilai 60. Yang terjadi adalah kita dikasih ballpoint merah 60 gede, seret gitu kan, X-nya banyak, dimarahin di sekolah. Atau mungkin sekolah, lu bodoh gitu kan. Atau misalnya tetangga bilang, ini anak gua nih 100 gitu kan. Atau mungkin nggak tahu orang tua tentang orang tua, itu lihat tuh si anak ini tuh dapat 100 gitu kan. Mungkin dia nggak marahin, tapi dia udah banding-bandingin misalnya. Mungkin ada yang marahin, kamu kok nggak belajar sih dapat 60. Nah, ceritanya si anak ini jengah gitu kan, maksudnya jengah itu bahasa basi, anak ini nggak mau menyerah, dia pantang menyerah, dia berusaha kerjain PR dengan rajin, dapat 100. Apa yang terjadi? Pakai bukan biru atau hitam kecil, 100 kecil di atas, serut gitu. Ada pengalaman gini nggak tahu, saya sih kayak gitu sih. Jadi 100 tuh kayak sudah sewajarnya lu 100 gitu. Kita sekolahnya udah wajar 100, lu bikin PR juga sudah sewajarnya 100 gitu kan. Di sekolah ternyata tidak dipuji, di rumah tergantung orang tua mungkin dipuji. Kalau zaman sekarang banyak orang tua lebih teredukasi dia memuji. Nah, yang menarik adalah bayangkan si anak yang tadi udah berusaha bikin PR dapat experience gitu, tiba-tiba ketemu game. Begitu masuk game, main RPG katanya. Begitu masuk seret gitu, tiba-tiba ada orang lewat, kamu punya aura penyelamat bangsa gitu kan. Gila keren nih, gue baru masuk aja udah dibilang punya aura penyelamat bangsa gitu kan. Oke, ngambil pedang kayu, jalan-jalan gitu, katanya ketemu monster, pukul, aduh susah, menang, cering dapat hadiah, dapat koin gitu kan. Artinya aktivitas kita di reward, bener nggak? Si anak kecil mikir gimana? Lebih enak ini dong, gue berusaha, mikir, kerja, dapat reward lebih bagus, ya udah main lebih lama. Akibatnya dia main lebih lama, bener kan? Karena reward dengan positif. Terus dia main ketemu bos lebih besar, hajar keluar, congratulations, ada kembang api, lebih senang lagi. Ya udah gue harus tamatin. Itu waktu dia 50 jam nggak bikin PR, mendingan ini di reward, ya kan?
tamat, wah diarak keliling dunia, diarak keliling desa, kamu adalah penyelamat dunia, betul, itu satu desa doang gitu kan. Ya, jadi bayangkan ekspresi anak itu ya otomatis dia bakal lebih pilih game gitu. Nah, visi kita as simple as kenapa dunia nyata kita tidak seindah game. Itu yang jadi menyeramkan. Maksudnya, kenapa nggak kita habis seminar ini, kita keluar dari seminar ini, saya dapat misalnya saya dapat plus 10 public speaking point gitu kan. Temen dapat plus 10 founder value knowledge misalnya gitu kan. Padahal kita sangat butuh gitu, positive feedback seperti itu, tapi dunia kita itu nggak banyak seperti itu gitu. Simple kalau teman pengen tahu butuh atau enggak, teman lagi ke Jakarta bawa mobil gitu kan, buka pintu tol, buka kacanya, Pak terima, makasih ya mbak gitu, dengan positif aja dia senang banget kayak itu orang, oh iya silakan gitu kan, kayak jarang banget dengerin kata makasih gitu kan, biasanya tutup boom gitu kan, biasanya kayak gitu. Jadi akan sangat lebih indah dunia kita kalau kita bisa feel itu dengan positivity dan kebahagiaan. Nah, Agate kita pengen datang dengan membawa aura itu dan kita masuknya di awal dengan game. Ya itu visi kita sangat besar. Kita selalu bilang bahwa ini kita bilang misi sih sebenarnya. Misi kita ini itu nggak bakal habis di satu lifetime. Maksudnya lifetime founder, lifetime teman-teman yang sekarang ada di Agate, kita udah itu pun juga nggak bakal beres gitu misi ini, karena ini harus terus dilanjutkan, karena mimpi kita adalah membangun perusahaan yang long lasting, nggak beres cuma di masa-masa founder aja. Nah, tugas si founder lah yang nge-set si misi ini dan menjiwai si misinya dan membuat semua orang menjiwai si misinya gitu. Nangkap ya? Kalau teman misalnya ketemu anak-anak Agate di mana, kita juga bilang kita udah berhasil, kita cuma pengen bilang kita udah selalu berusaha untuk nge-set itu. Misalnya teman ketemu anak Agate, pasti paling pertama cengengesan biasanya, enggak ya? Dan pernah ketemu anak-anak Jakarta nggak, Vincent, cengengesan gayanya, hahaha gitu. Tapi apa yang dia lakukan terus dia selalu berusaha membuat semuanya lebih bahagia. Itu saya sampai pernah terharu banget. Waktu itu saya meeting sama rekan di Jakarta. Ini apa yang terjadi kalau kita benar-benar berjuang untuk mewujudkan misi kita, karena nggak harus dari produk kita kan. Simple as misalnya saya waktu meeting ke Jakarta, saya ketemu dengan partner yang udah lama nggak ketemu, 3 bulan gitu nggak ketemu. Kita mau ekspor kerjasama dan ternyata nggak jadi. 3 bulan kemudian kita ketemu lagi makan, udah lama nggak ketemu Agate, oh iya gimana gitu kan. 3 bulan lalu saya nggak ikutan meetingnya. Nah, yang meeting teman-teman saya, terus saya ketemu sama mereka, dia bahas, iya nih seru banget, wah kangen deh, nggak lama banget nggak meeting sama kalian tuh seru banget. Oh iya seru kenapa? Ya pokoknya seru lah meeting sama kalian, pengen banget meeting sama kalian. Oh yaudah makan. Terus dia bilang, gara-gara kalian loh. Oh kenapa gara-gara? Kita jadi main game satu kantor. Oh bagus. Bukan dari itu jadi, oh kita jadi main game, terus dia bahas. Tapi wajahnya itu terlihat sangat ceria. Pertama kali saya ketemu dia tuh nggak kayak gitu, kayak stres banget. Aduh gimana sih ini nih, oh CP susah, dia orang CP. Aduh ini lagi Black October susah gitu kan. Tapi setelah Black October, 3 bulan kemudian dia malah bisa ketawa-tawa seperti itu gitu kan. Kita merasa udah berhasil membuat calon partner kita lebih bahagia. As simple as seperti itu. Nangkap ya? Jadi sebuah visi itu harus benar-benar diterapkan dan benar-benar gimana cara membuat mimpi bersama ini yang membuat kita jadi satu. Terus ketika teman udah set visi tadi, itu kan istilahnya corporate dream kan. Pastikan bahwa corporate dream ini tuh in line dengan personal dream tiap-tiap orang. Maksudnya gimana? Ada yang baca One Piece nggak di sini? Oh, cuma satu ya? Nggak ada? Beneran nggak ada? Oh, kalian harus baca nih. Kalau kalian adalah penggerak industri kreatif harus baca. Karena One Piece itu kreatif banget. Oh, banget. Itu nggak nyambung lah. Itu saran paling pinjam hari ini. Ya, saya pengen share dari cerita One Piece karena saya suka baca komik. Jadi saya suka sering pakai inspirasi dari komik. Jadi One Piece ini ceritanya seorang bajak laut lah. Menceritakan tentang bajak laut. Ada ketuanya namanya Luffy. Luffy ini cita-citanya simpel. Dia cuma bilang, wah saya pengen bajak laut kita yang diketuai oleh Luffy ini jadi raja bajak laut. Simpel itu. Terus ternyata seiring perjalanan tuh banyak teman-teman bergabung. Nah yang menarik adalah kan raja bajak laut cuma satu. Kenapa yang lain mau bergabung? Bukan karena pengen jadi raja bajak laut, tapi setiap orang itu membawa misinya masing-masing, yang ternyata misinya itu bakal tercapai kalau mimpinya Luffy tercapai. Nangkap ya? Jadi ketika kita punya misi juga, kita harus pastikan semua orang yang bergabung sama kita itu punya mimpi yang bakal tercapai kalau mimpi kita tercapai. Kebayang ya? Jadi ini harus inline bahasanya. Kalau di Luffy itu ada juga, oh ya, kalau dia jadi bajak laut saya bisa keliling dunia dong, saya bisa nangkepin semua bahan makanan misalnya gitu. Atau oh, saya pengen jadi jago pedang ya. Kalau teman tahu ceritanya, kalau nggak nyambung. Misalnya Agate, saya mencontoh Agate. Kita ada namanya group interview dan kita selalu berusaha gimana ketika group interview kita tanya mimpi kamu apa dan kita cari ini tuh inline nggak sih mimpi jangka panjang kita. Kalau nggak inline lo jangan di sini, sayang, lo juga jadi menyia-nyiakan waktu juga. Misalnya waktu ada yang simple, tanya mimpi kamu apa, dia mikir, wah saya mah simple, yang penting saya bisa hidup sederhana, hidup sejahtera, hidup sejahtera gitu kan. Oh maksudnya sejahtera gimana? Simpel lah, saya punya keluarga, punya istri, punya anak, punya rumah, wah damai lah, oh gitu. Nah dengan kerja di Agate udah bisa tercapai kan ceritanya gitu, walaupun cash flow susah nih, cash flow 2 bulan lagi mau gajian aja susah gitu kan. Tapi kita ngomongnya gitu, oh ya pasti tercapai, oh gitu ya. Setelah itu gimana? Tanyakan.
Dia mulai mikir, setelah itu saya simpel sih. Jadi saya pengen beli rumah di sebuah perumahan. Dia bilang gitu. Oh ya, terus setengahnya bakal saya bangun. Oh, bangun rumah ya. Setengahnya gimana? Setengahnya ini saya bakal bikin taman bermain. Oh, buat apa taman bermain? Ya buat anak-anak di perumahan kita. Oh, buat apa? Ya saya senang aja lihat satu perumahan bisa lebih bahagia, anak-anak bisa lebih bahagia. Nah, ini orang cocok sama mimpi kita. Nangkap ya? Karena kalau mimpi kita capek, dia inline juga gitu. Tinggal membuat gimana caranya scale gitu kan. Oh, masa satu perumahan doang? Jangan satu dong, seluruh perumahan di Indonesia. Oh, benar juga, itu lebih menarik gitu misalnya. Tapi mimpi dia pun jadi makin besar. Tapi nangkap ya, setiap individu yang masuk itu harus inline dengan mimpi korporasinya. Ini tentang mimpi dulu. Jadi pertama PR-nya adalah bikin mimpi, mimpi lah, misi lah, misi visi lah, visi misi. Ya tergantung definisi, ada yang suka kebalik-balikan. Yang ini apa yang misi super jangka panjang. Kalau kita sih misi itu super jangka panjang, sesuatu yang nggak bakal tercapai lah sebenarnya. Visi itu yang lebih mid-term lah, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita mau jadi apa. Dan ini sebuah state yang ada batas waktu. Jadi yang tadi pertama misi, yang kedua kultur. Kultur itu apa sih? Kultur itu adalah nilai-nilai dasar yang dipunyai oleh si tim di dalamnya. Kultur, maksudnya apa? Mungkin saya mau ambil dari kata kultur, cult dulu. Teman tahu kan kata cult artinya apa? Cult. Kalian tahu nggak? Cult. Tahu nggak? Tahu? Kalau saya bilang sekte, tahu? Ya. Kultus ya. Ya, kultus bahasa Indonesia. Saya baru tahu. 2 seminar sebelumnya ada yang bilang, Kak, ada yang tahu nggak? Saya tanya, dia bilang kultus. Saya nggak tahu kultus apaan gitu kan. Jadi saya search wiki, saya tahu. Untungnya saya udah tahu, jadi sekarang tahu. Ya, kultus. Jadi itu biasanya digunakan sebagai sebuah term untuk menambangkan biasanya sekte yang agak sesat biasanya, agak-agak nggak bagus sebenarnya. Nah, kenapa kata ini dipakai? Itu sebenarnya kalau kita lihat sih, ini dari buku yang saya baca sih, dia bilang karena biasanya orang-orang yang dimasuk di sekte itu punya nilai-nilai dasar yang di-share bersama, dan itu dipegangin kuku banget gitu. Nangkap ya? Mereka tuh kayak percaya banget bahwa itu adalah nilai benar gitu. Percaya tuh percaya gila, dia bisa perang kalau nilainya dijatuhkan gitu. Itu kultur. Nah, artinya ketika kita mengimplementasi sebuah kultur dalam sebuah perusahaan, ini penting karena si perusahaan itu artinya harus punya nilai-nilai dasar dong. Nilai dasarnya apa? Dan itu yang kita pengen bentuk, dan itu harus sekuat kayak dia jadi masuk sekte gitu. Nangkep ya? Nah, ini yang tugas founder yang kedua tadi. Gimana cara kita bisa membangun nilai-nilai ini dengan berbagai cara, mau bikin poster, mau dari rekrutmen sistemnya, dari macam-macam. Misalnya, kita pengen ngejar sustainable growth. Kalau kita udah ganti istilahnya continuous level up istilahnya. Ini agak lama slide-nya. Continuous level up. Jadi caranya gini, dana baru masuk. Kita tanya, kamu jagonya apa programmer? Oh, dia bilang, saya jagonya Java. 4 tahun kuliah saya belajar Java. Bagus. Kenalin sama produsernya, produser ini ya kenalin gitu kan. Produsernya udah tahu, tanya lagi, kamu jagonya apa? Java, oke. Yaudah, besok kamu udah mulai masuk kerja ya? Iya. Kerjaan pertama dia apa? Flash. Jalannya berapa? 3 hari. Susah nggak? Susah banget. Jadi sengaja dikasih flash gitu kan. Oh dia, aduh saya nggak bisa flash. Gak apa-apa, pasti bisa gitu. Dan ini benar-benar dia cerita setelah 3 bulan kan ada kita masa percobaan. Setelah 3 bulan dia bilang bahwa saya bingung, saya masuk cuma bisanya Java, dikasih kerjaannya flash 3 hari lagi. Terus dia bilang, untungnya di sini ternyata berbeda dari apa yang saya harapkan. Saya mendapatkan 3 hal di sini. Dia bilang yang pertama, ketika saya nggak bisa, saya ada banyak yang bisa ditanyain dan mau ngajarin. Terus yang kedua, tim member saya, walaupun dia nggak ngerti, misalnya ada artis kan nggak ngerti coding, dia membantu dengan positif. Misalnya, ya kamu masih bisa lah, masa gini aja nggak bisa, dan dia lembur ditemenin lembur, walaupun temeninnya memang ambil main game gitu kan. Tapi ditemenin beda, daripada tinggal pulang, sebenarnya temenin main game. Dan si produsernya, atasan yang memberi dia tanggung jawab itu pun juga memberikan dengan percaya. Beda ya, misalnya memberikan percaya, misalnya, ini gue kasih dan gue yakin lu pasti bisa. Dan benar-benar kayak seolah-olah lu pasti bisa gitu. Benar-benar lu pasti bisa, kalau nggak bisa gawat gitu kan. Tapi lu harus bisa, sehingga dia ketika diberi tanggung jawab itu merasa bahwa ini harus bisa. Mau gue jungkir balik gimana juga harus bisa gitu. Beda sama misalnya pemimpin ngasih terus diprototin, wah kayaknya ini nggak bisa nih, gue siapin backupnya gitu kan. Misalnya, wah kayaknya lu nggak bisa, udah sini gue kerjain. Nah itu orang nggak bakal tumbuh gitu. Nah yang menarik adalah setelah 3 hari seperti itu, dia malah kasih testimoni, dia bilang setelah 3 hari ternyata dia bisa. Di titik itu mindsetnya langsung berubah. Wah itu mah nggak hanya flash, C++ juga saya berani tantang gitu. Tapi nangkap ya, 4 tahun dia kuliah dia cuma ngerti Java dan cuma pede sama Java. 3 hari kita berhasil ubah itu. Itu titik awal. Dan PR-nya panjang tentang masalah kultur. Tapi kulturnya adalah gimana caranya kita bisa berhasil untuk mengimplement nilai-nilai itu di tiap individu di kita. Nangkap ya? Itu kultur. Terus sebenarnya kita juga agak dan ini ya tadi harus jadi inside the heart of all people.
Dan di satu sisi juga ini sih mungkin agak nggak terlalu nyambung ya, tapi kalau teman pengen tertarik juga di kita sangat percaya bahwa kita sebagai sebuah perusahaan, apalagi di Indonesia, dan di Indonesia adalah kita sangat-sangat percaya pada sila pertama kita kan, Tuhan Yang Maha Esa, dan kita juga sangat percaya bahwa nilai spiritual dalam sebuah bisnis itu tuh harus jadi sesuatu yang sangat penting, bukan jadi sesuatu yang ini mah bisnis spiritual mana nanti gitu. Kita bisnisnya dulu ntar nyumbang misalnya gitu, nggak kayak gitu. Jadi kita sangat percaya bahwa kita harus inline dengan flow of nature. Jadi benar kita benar tidak pernah mau melanggar nilai agama. Ada garis yang sangat tegas kayak gitu. Misalnya simple, ada klien udah ngasih kode-kode gitu kan, kode-kode misalnya dikasih amplop bawa tangan gitu, udah langsung kita coret dari proyek, kita coret dari blacklist. Kita blacklist klien, mau klien sebesar apa aja blacklist, simple. Ada datang nih bule gitu kan, minta diantar, diantarnya udah tahu kan antarnya kemana gitu. Udah, yaudah nggak mau nganter, simple. Nah tapi itu jadi tolol-tolol juga, terus teman ngasih saran, ada cara nih, caranya si perusahaan ini harus tahu gimana caranya, kasih aja sopir beres. Ya kan sopir jadi beres, kita nggak menangkan nilai kita, ya terserah dia mau aja sopirnya kemana. Gitu, terima kasih.